Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amalia dari kelas IT 0202 angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengembangan personal, yaitu tentang leadership. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi leadership, lalu karakteristik kepemimpinan yang efektif, gaya kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu karakteristik khusus yang perlu pemimpin miliki. Definisi dari leadership ya. Menurut bahasa Inggris, kepemimpinan disebut leadership. Leadership adalah noun yang berasal dari verb to lead. Nah, to lead itu sendiri secara bahasa memiliki banyak arti, yaitu menyebabkan, menuntun, memimpin, menggiring, mengarahkan, dan juga memenangkan. Nah, tadi kita udah membahas leadership secara bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas definisi dari leader dan juga leadership itu sendiri. Leader adalah tokoh yang memimpin sebuah organisasi, kelompok, atau grup. Lalu, jika leadership adalah kemampuan seseorang untuk mengajak orang lain, anggota organisasi, kelompok, atau grup untuk mencapai tujuan organisasi, kelompok, atau grup itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu karakteristik kepemimpinan yang efektif. Menurut Amot, ada dua faktor penting yang menunjang kepemimpinan yang efektif, yaitu karakteristik kepribadian atau personality dan juga fisik. Keberhasilan kepemimpinan bukan hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang telah diwariskan sejak kecil atau sejak lahir, tetapi dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dari berbagai faktor, yaitu bakat, tempat, dan waktu yang tepat. Nah, karakteristik kepribadian seorang pemimpin harus memiliki beberapa keistimewaan nih, yaitu yang pertama mudah menyesuaikan diri, lugas, berwibawa dan berkarismatik, memiliki banyak ide, tegas dalam mengambil keputusan, paling menonjol di antara rekan-rekannya, lalu bertenaga dan berstamina tinggi, berkepribadian terbuka, selalu ramah terhadap siapapun, jujur, cerdas, percaya diri, jantan, bijaksana, dan juga adil. Nah, ciri-ciri fisik seorang leader yang ideal yaitu memiliki badan atletis, lalu berpenampilan menarik, dan yang terakhir yaitu memiliki badan yang tinggi. Gaya kepemimpinan. Memiliki gaya kepemimpinan yang baik disertai motivasi eksternal dapat mengarahkan pencapaian tujuan perseorangan maupun tujuan organisasi. Dengan gaya kepemimpinan yang memotivasi dengan tidak baik, maka tujuan organisasi akan terbengkalai dan pekerja-pekerja dapat merasa kesal, gelisah, berontak, dan tidak puas. Adanya perbedaan kepemimpinan akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap partisipasi individu dan perilaku kelompok atau organisasi. Nah, ada berapa sih gaya kepemimpinan itu? Gaya kepemimpinan itu ada tiga. Yang pertama yaitu autokratis, lalu yang kedua demokratis, dan yang terakhir yaitu laissez-faire. Nah, apa sih bedanya dari gaya kepemimpinan autokratis, demokratis, dan juga laissez-faire itu? Yaitu yang pertama semua yaitu yang pertama pada autokratis semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. Lalu teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh atasan setiap waktu. Lalu yang ketiga yaitu pemimpin biasanya mendikte tugas kerja, bagian, dan kerja bersama setiap anggotanya. Lalu yang terakhir yaitu pemimpin cenderung dalam pribadi, dalam pujian dan mengecam terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif. Nah, jika demokratis itu sendiri yaitu semua kebijakan kelompok akan didiskusikan dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan oleh pemimpin ya. Setiap kegiatan anggota didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, maka pemimpin menyarankan alternatif prosedur yang dapat dipilih. Lalu yang ketiga, para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih, dan pembagian tugas juga ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu pemimpin adalah objektif dalam pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak hal. Lalu yang terakhir yaitu untuk laissez-faire ya, kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Lalu yang kedua, bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap jika dia akan diberikan informasi pada saat ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja.
Yang ketiga untuk laissez-faire yaitu sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas ya. Dan yang terakhir yaitu kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan setiap anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud untuk menilai atau mengatur suatu kejadian. Nah jadi, tadi kita udah bisa simpulkan ya, apa sih bedanya gaya kepemimpinan autokratis, demokratis, dan juga laissez-faire. Jika gaya kepemimpinan autokratis itu setiap, apa yang terjadi dalam anggota, baik itu peraturan dan juga kerja atau kegiatan itu selalu didikte oleh pemimpin ya. Nah, jika gaya kepemimpinan demokratis itu sendiri, yaitu setiap kegiatan anggota dan kerjasama itu didiskusikan bersama oleh pemimpin dan juga anggota kelompok. Nah, jika laissez-faire itu lebih ke pemimpin di balik layar. Jadi, mmm, pemimpin tuh tidak banyak melakukan partisipasi ya. Nah, lalu kita ke next pembahasan, yaitu karakteristik khusus yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama yaitu expertise atau keahlian. Nah, expertise itu sendiri adalah kepanjangan dari learning, experience, practice, ego, purpose, talent, idea, skill, dan juga intelligence. Lalu yang kedua yaitu trustworthiness atau kepercayaan diri atau kepercayaan. Lalu yang ketiga yaitu attractiveness yaitu daya tarik. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh pemimpin dengan gaya kepemimpinannya sendiri-sendiri ya. Yang pertama yaitu contoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan autokratis. Nah, di sini udah ada foto, sosok tokoh yang bernama Genghis Khan. Nah, siapa nih? Mungkin ada dari kalian yang udah tahu ya beberapa. Nah, Genghis Khan ini adalah seorang ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia. Lalu setelah beliau ini menyatukan bangsa Mongolia, beliau ini mendirikan, sebuah kekaisaran sendiri ya, dan juga beliau ini telah mendirikan kekaisaran itu tersebut, beberapa kali menjajah bangsa Asia. Nah, masa jabatan dari Genghis Khan itu sendiri lumayan lama ya, dari tahun 1206 hingga tahun 1227. Next, ini, ada yang kedua yaitu contoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis ya. Di sini ada 2 tokoh dan di bagian sebelah kiri saya kita akan membahas bagian sebelah kiri dulu ya, kiri saya. Nah, di sebelah kiri saya itu terdapat, seseorang yang bernama Kim Jong Un ya. Kim Jong Un itu sendiri atau biasa kita panggil Suho ya, dia itu adalah, seorang leader dari boy group K-pop yaitu EXO. Nah, dia ini menerapkan, gaya kepemimpinan demokratis pada grup EXO tersebut ya. Di beberapa waktu itu saya melihat, Suho ini selalu mendiskusikan apapun kegiatan yang berkaitan dengan EXO, baik itu secara internal maupun eksternal ya, dan juga dia ini juga mendiskusikan tentang perpanjang kontrak EXO dengan SM Entertainment ya. Jadi dia ini benar-benar menerapkan, kepemimpinan demokratis. Nah, masa jabatan dari Suho itu sendiri, dia menjabat dari tahun 2012 hingga sekarang. Lalu kita beralih pada, kanan saya ya, gambar di kanan saya, yaitu seorang bernama Lee Taeyong. Nah, Lee Taeyong itu sendiri, dia juga seorang leader dari boy group K-pop yaitu NCT. Nah, dia ini juga, menerapkan gaya kepemimpinan demokratis itu juga terbukti dalam beberapa saat ya dia memimpin di NCT. Dia selalu, mendiskusikan apapun kegiatan atau rencana NCT dengan anggotanya ya. Nah, dia ini, masa jabatannya dari tahun 2016 hingga sekarang. Next. Nah, ini ada contoh pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Mungkin teman-teman sekalian udah tahu ya siapa beliau. Beliau ini adalah George Herbert Walker Bush. Maaf nih kalau misalkan ucapan saya ada salah ya. Nah, beliau ini adalah mantan presiden Amerika yang ke-43 ya. Nah, beliau ini dalam masa jabatannya itu, dia menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, beliau ini, menjabat dari tanggal 20 Januari 1989 hingga 20 Januari 1993. Lalu ya ini adalah contoh pemimpin yang terakhir ya, contoh pemimpin yang memadukan 3 gaya kepemimpinan.
Nah, ini ada tokoh yang bernama Lee Sumen yang mungkin kalian, ada yang udah mengetahui siapa dia. Nah, Lee Sumen itu sendiri adalah seorang yang mendirikan, agensi sendiri yaitu SM Entertainment. Nah, dari yang saya lihat itu, Lee Sumen itu sendiri tuh menerapkan gaya kepemimpinan dari 3 gaya kepemimpinan Italia, yaitu autokratis, demokratis, dan juga laissez-faire. Di beberapa waktu itu dia menerapkan, gaya kepemimpinan autokratis, yaitu mendikte setiap, eee, anggota dari agensi tersebut. Tapi beliau itu juga kadang-kadang menerapkan gaya demokratis ya, atau mendiskusikan, beberapa jadwal dengan anggota dari SM Entertainment tadi. Dan juga beliau ini, menerapkan gaya laissez-faire juga ya. Jadi, Lesuman ini memadukan dari 3 gaya tersebut dan melihat kondisi gitu, jika kondisi ini membutuhkan gaya kepemimpinan, autokratis ya dia menerapkan autokratis ya. Dan masa jabatan dari Lesuman itu sendiri dimulai pada dia mendirikan agensi SM Entertainment itu pada tahun 1989 hingga sekarang. Nah, itu tadi adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan ucapan dan kata, dan juga saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah berpartisipasi menonton video ini. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk membuat materi ini. Saya sangat-sangat terima kasih sekali kepada Ibu Reni selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan personal yang telah membimbing kami dari awal hingga saat ini ya. Terima kasih Bu untuk ilmu yang Anda bagikan. Semoga ilmu Anda selalu bermanfaat bagi kami para murid Ibu. Akhir kata, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.